terutama para perwira dan staf yang lainnya yang ikut. Tentunya kita melihat ini suatu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang ditinggalkan sehingga kita bisa melihat, sangat kagum melihat masih ada jenggotnya Rasul dan rambutnya Rasulullah SAW, termasuk perlengkapan yang lain, ada pedang dan perlengkapan yang lain. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan yang sekian tahun tapi masih tersisa, tapi masih ada. Tentunya dengan ada pada pagi hari ini saya membawa rombongan staf dari kantor Puspoma, terutama para perwira dan staf yang lainnya yang ikut. Tentunya kita melihat ini suatu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang ditinggalkan sehingga kita bisa melihat, sangat kagum melihat masih ada jenggotnya Rasul dan rambutnya Rasulullah SAW, termasuk perlengkapan yang lain, ada pedang dan perlengkapan yang lain. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan yang sekian tahun tapi masih tersisa, tapi masih ada. Tentunya dengan ada yang merhatikan rambut Nabi, banyak baju Nabi, banyak peninggalan Nabi, sandal Nabi sampai hari ini juga ada. Kalau urusan Nabi jangan disamakan dengan orang lain.
Nah, kemudian tentang rambut-rambut yang selama ini benar atau tidak, ini pembahasan lain. Jadi Anda jangan membatasi peninggalan Nabi hanya ada itu saja. Ini juga nggak dibenarkan. Karena apa? Yang perhatian kepada Nabi itu luar biasa. Semua sampai langkah Nabi, tingkah laku Nabi ini diperhatikan oleh para sahabat Nabi SAW. Wudhu Nabi airnya berebut. Baik. Nah, apakah benar atau tidak? Nah, ini kaidahnya apa yang harus kita hadirkan di saat kita melihat ada orang ini rambut Nabi SAW. Baik. Kalau kita mempercayai, pertanyaan mungkin tidak kalau itu rambut Nabi. Setelah kita punya kaidah yang pertama, rambut yang perhatikan Nabi banyak, ya kan? Yang perhatikan Nabi, sahabat Nabi perhatikan Nabi saat rambutnya, bajunya diperhatikan oleh sahabat Nabi. Baik, atas dasar kaidah ini ada pertanyaan. Mungkin tidak kalau itu rambut Nabi SAW? Seberapa persen pun mungkin atau tidak? Jawabannya jelas mungkin. Jadi mungkin bohong juga? Ya mungkin bohong orang itu. Berarti mungkin bohong, mungkin tidak. Baik. Kemudian, kalau orang itu bohong, kemudian kita percaya, apakah saya masuk neraka gara-gara percaya orang bohong? Kemudian kita pun dibohongi, misalnya ada orang bohong ini rambut Rasulullah, kemudian saya percaya kalau ini rambut Rasulullah, saya hormati, saya muliakan, saya dapat kok pahala di hadapan Allah. Karena apa? Saya mempercayai, bahkan sebaliknya, naudzubillah. Kalau benar ini rambut Nabi kemudian saya merendahkan, loh apa nasib saya nanti? Maka lebih beruntung yang masih memuliakan, kalaupun dibohongi bukan urusanku, urusan dia yang berbohong. Kalau kaidah mahabbah itu nggak ada urusannya dibohongi atau tidak dibohongi. Yang seneng duit, saya bicara duit. Dikasih kabar duit palsu padahal seneng dia nerima, apa enggak? Wah, duit palsu simpan di lemarinya setiap hari. Aku merasa punya duit, senang. Padahal duit palsu. Karena dengan hati, ini duit, mohon maaf ini. Bagaimana dengan Rasulullah dikasih tahu ini rambutnya Rasulullah? Kok biasa saja? Loh, ini rambut Rasulullah. Langsung serata, oh bohong itu. Mendustakan tidak semudah itu. Tapi kaidah selamat lebih mudah saya percaya daripada saya mendustakannya. Sebab apa? Kalau saya mempercayai, saya menghormat, nggak akan ada bahaya kepada apapun. Karena saya menghormat atas dasar keyakinan saya. Saya mengira itu rambut Nabi, saya hormat, saya muliakan, selamat saya dapat pahala kok. Tapi sebaliknya kalau saya mendustakan, saya tidak peduli, saya tidak menghormat, saya telah merendahkan, nasib buruk. Maka kaidah percaya lebih mudah dalam hal ini. Saya percaya kalau ada orang bohong urusan dia. Alhamdulillah saya melihat orang-orang yang anggap saja itu dibohongi tapi saya melihat orang hatinya lembut. Suatu ketika ada rambut Nabi dikatakan rambut Nabi keluar, orang mencium pada menangis. Apa yang menjadikan mereka menangis? Kalau rambut saya tidak kira nangis orang ini, karena dia merasa ini rambutnya Rasulullah, menangis. Berarti ada di dalam hati mereka mahabbah kepada Rasulullah. Ini yang membanggakan saya melihat umat seperti itu. Kalau masalah rambut bohong, urusan yang bohong. Ini kaidahnya, jangan gampang mudah mendustakan. Dusta. Jadi selagi itu mungkin, yang percaya oke. Yang percaya alhamdulillah. Kemudian jika mempercayai, menghormati dan sebagainya, nggak salah, nggak dosa. Termasuk saya hubungkan dengan masalah ahli bait Rasulullah SAW. Jika ada orang datang kepadamu, dia mengaku dia ahli bait Rasulullah, lebih mudah lebih enak saya percaya daripada saya mendustakan. Sebab kalau saya mempercayai, saya menghormati dia. Kalau salah, dapat pahala di hadapan Allah, dia yang bohong kok. Tapi kalau dari awal saya dustakan, kalau benar, saya tidak memenuhi hak ahli bait Rasulullah. Sama dengan rambut Nabi pun juga sama. Maka percaya lebih aman daripada tidak percaya. Ini kaidahnya sederhana. Ada pun orang yang bohong urusannya. Sama orang mengamalkan hadis. Hadis palsu boleh nggak diamalkan? Tidak boleh kalau kita tahu hadis palsu. Tapi ada orang sangat soleh, nggak ngerti kalau itu hadis palsu, diamalkan, ada pahalanya di hadapan Allah dan Rasulnya. Sama kasusnya. Baik, rambut bukan kayak hadis, silsilahnya kan hadis. Kalau rambut nggak ada urusan amal dan sebagainya, urusan percaya. Kalau hadis kan ada silsilah buku hadisnya, rijalul hadisnya. Kalau rambut ya antara bohong dan tidak bohong.
Tapi bagi kita lebih enak mempercayai, kemudian kita memuliakannya. Kalaupun tidak, kalau kita bisa muliakan mungkin dengan tetesan air mata, tanda hatimu ada cinta dengan Rasulullah. Selesai, sampai di sini kita sudah beruntung kok. Kemudian yang ketiga, bab mencium. Kalau atas dasar keyakinan, kalau kita tahu itu bukan rambut Nabi dan kita cium, ya ngapain kita cium. Tapi kalau kita tahu dan kita yakin di dalam hati kita, atau percaya paling tidak, mempercayai yang belum percaya, dugaan kuat kalau itu rambut Rasulullah. Apa salahnya mencium? Dari mana ada mencium syirik itu? Mana ada mencium syirik? Mencium rambut Nabi syirik mana? Enggak ada mencium rambut Nabi syirik. Berita di mana? Memang ada yang menyebutkan Allah mencium rambut Nabi syirik? Mencium rambut Nabi tidak syirik. Mencium tangan Nabi tidak syirik. Mencium sesuatu yang dicium Nabi pun tidak syirik. Hajar Aswad Sayyidina Umar berkata, "Hei batu, kau tidak bermanfaat dan tidak membahayakan. Demi Allah, kalau bukan aku melihat Nabi Muhammad menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu." Mencium batu, Hajar Aswad, nggak ada syirik. Alasannya, Pak, ini dicontohkan Nabi. Malah ini rambut Nabi. Boleh kita cium rambut Nabi. Boleh kita cium tangan Nabi. Boleh kita cium kaki Nabi. Siapa yang mengatakan mencium kaki Nabi syirik? Nggak ada. Kisah Suhaib yang waktu diberitakan tentang tobatnya diterima Allah mencium kaki Nabi, tidak dikatakan syirik oleh Rasulullah. Banyak. Kita perlu sedikit sejuk di saat urusan dengan cinta dengan Rasulullah SAW. Adapun nanti masalah orang berdusta, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Urusan dia dengan Allah. Maka kaidah mempercayai lebih aman. Dan juga mempercayai rambut Nabi tidak ada urusan dengan ketentraman politik di negeri kita, nggak ada urusannya dengan orang masuk penjara, nggak ada urusan rambut. Kenapa Anda pusing? Percaya beres. Kecuali mempercayai satu pesan, bahwasanya ini pesan dari Rasulullah, kalau kau tidak begini maka akan ini, awas ya, tolong kau ledakkan bom 6 kali. Nah, nggak boleh gitu percaya. Ini urusan rambut, percaya lebih indah daripada tidak percaya. Kita mendengar berita ada rambut di Australia sana, mendengar ada di Yordan sana, kita lalu ada di Singapura sana, ada berita rambut kita, khusnudon, semoga itu benar. Kalaupun tidak benar, urusannya yang berbohong. Tapi orang datang dengan cinta. Itu yang mahal, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.